Koneksi antar materi dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Naili Rahmasari, SMP Negeri 131 Jakarta Selatan, CGP Angkatan 7. Makna pendidikan. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Makna menuntun murid juga berarti bahwa guru hanya dapat menuntun kodrat yang ada pada anak. Guru tidak memiliki kuasa untuk memaksakan keinginannya terhadap anak, sebab seorang anak juga adalah makhluk, manusia, dan benda hidup yang memiliki kodratnya sendiri. Teori konvergensi. Makna menuntun murid sejalan dengan teori konvergensi yang mengatakan bahwa tugas pendidikan adalah menebalkan kodrat yang ada pada murid. Sesungguhnya murid bukanlah kertas kosong, dan bukan juga kertas yang sudah penuh dengan coretan sehingga tidak bisa diperbaiki. Dalam teori konvergensi, tabiat seseorang itu terbagi kepada dua. Satu, biologis, yaitu tabiat yang sifatnya menetap dan tidak bisa diubah lagi, berhubungan dengan dasar hidup manusia. Yang kedua, intelligible, yaitu tabiat yang berhubungan dengan kecerdasan atau pikiran dan dapat diubah karena ada faktor pengaruh tuntunan atau pikat. Yang selanjutnya, budi pekerti. Budi berarti pikiran, perasaan, dan kemauan, sedangkan pekerti adalah tenaga, sehingga watak atau karakter merupakan gabungan dari gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Dalam hal ini, keluarga memegang peranan penting untuk tertanamnya sebuah budi pekerti, selain juga menurunkan ciri khas dari fisik orang tuanya. Peran pendidik di sini menebalkan dan mencerdaskan budi pekerti, membawa anak ke arah yang baik. Setiap orang tua pasti memiliki insting untuk mendidik anak-anaknya. Namun kadangkala pendidikan yang diberikan hanya berdasarkan naluri atau kebiasaan turun-temurun saja tanpa melihat anak dari faktor yang lain. Pendidikan yang teratur yaitu pendidikan yang berdasarkan pengetahuan yang disebut ilmu pendidikan. Juru didik harus memahami ilmu-ilmu yang terkait dengan mendidik murid. Sebagaimana pengukir kayu yang akan menghasilkan ukiran yang bagus apabila ia gunakan ilmu ukirnya. Dalam mendidik anak, kita bisa melihat 3 metode. Yang pertama, metode Montessori, Froebel, dan taman siswa. Dalam Montessori, mementingkan pelajaran panca indera. Dalam hal ini, anak diberi kemerdekaan dengan luas, tetapi permainan tidak dipentingkan. Dalam Froebel juga menjadikan panca indera sebagai konsentrasi pembelajarannya, tetapi yang diutamakan adalah permainan, kegembiraan anak, sehingga pelajaran panca indera juga diwujudkan menjadi kegiatan yang menyenangkan anak. Namun, dalam proses pembelajarannya, anak masih diperintah. Dalam taman siswa bisa dikatakan memakai kedua metode tersebut. Akan tetapi pelajaran panca indera dan permainan tidak dipisah, yaitu dianggap satu. Mendidik anak-anak belum berfokus pada pengetahuan, karena mendidik anak masih menyatukan rasa dan pikiran. Kebudayaan merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pemurah, kepada makhluk manusia untuk mempertinggi hidup dan penghidupannya. Kebudayaan bersifat universal. Oleh sebab itu, kebudayaan bisa diserap di mana saja dan oleh siapa saja, sehingga terjadilah proses akulturasi yang tidak bisa kita hindari. Dalam hal ini, taman siswa memiliki asas trikon, yakni pertukaran kebudayaan harus continuated dengan alam kebudayaannya sendiri.
lalu konvergensi dengan kebudayaan yang lain, dan akhirnya jika kita sudah bersatu dalam alam universal, mewujudkan persatuan dunia dan manusia yang konsentris. Konsentris di sini adalah bersatu dengan kebudayaan dunia, namun tetap berpegang pada garis lingkarnya masing-masing. Dalam hal ini, bentuk Bhinneka Tunggal Ika bisa dikatakan sebagai garis konsentris. Dalam sistem taman siswa, keluarga merupakan tempat yang luhur dan istimewa. Kelompok masyarakat yang paling kecil ini namun suci dan murni dalam dasar-dasar sosialnya. Lingkungan keluarga merupakan pusat pendidikan yang termulia. Di dalamnya terdapat cinta kasih, semangat tolong-menolong, rasa kewajiban berkorban, ikut bertanggung jawab. Lingkungan keluarga juga penerus tradisi baik dalam hal kemasyarakatan, keagamaan, kesenian, ilmu pengetahuan. Berpisahnya anak-anak dengan keluarga berarti kehilangan pedoman dan tuntunan untuk laku hidupnya yang membahayakan keselamatan dan kebahagiaannya. Kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, pendidikan merupakan tuntunan kodrat anak agar mereka menemukan kebahagiaan dan keselamatannya. Guru menjadi Ingarso Sung Tulodo, Ingmatio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Dalam melaksanakan tuntunan terhadap murid, harus berfokus pada kodrat alam dan kodrat zaman murid. Budi pekerti anak terbagi dua, yaitu bagian biologis yang sifatnya menetap dan intelligible yang berubah karena pengaruh pendidikan. Pendidikan merupakan persemaian benih-benih kebudayaan. Proses akulturasi tidak dapat dihindari. Dengan asas Trikon, kita bisa bersatu dengan kebudayaan dunia, namun tetap bisa berpegang teguh dengan adat istiadat kita sendiri. Keluarga merupakan kelompok kecil masyarakat, penerus tradisi, tempat pendidikan yang pertama dan utama. Kehilangan keluarga dapat membahayakan dan keselamatan anak-anak. Setelah membaca modul tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, saya menjadi bercermin tentang apa yang sudah saya laksanakan dalam menjalani tugas-tugas saya. Yang pertama, ternyata saya hanya mengejar materi agar cepat selesai, tanpa menyadari apakah murid berbahagia dengan cara mengajar saya. Belum ada penanganan khusus yang saya lakukan terhadap murid berdasarkan minat dan kemampuannya, meskipun saya sudah melakukan identifikasi. Pembelajaran yang saya lakukan juga lebih banyak menggunakan dengan cara atau metode berceramah dan kurang variatif. Saya juga kurang memperhatikan kodrat anak. Pembelajaran terlepas dari kebutuhannya. Nah, ada hal-hal yang berubah pada diri saya setelah membaca pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya memperhatikan kodrat anak, sehingga pembelajaran memanfaatkan teknologi IT yang saat ini akrab sekali dengan murid. Yang kedua, memberi kebebasan namun tetap dalam pengawasan untuk menggunakan sumber-sumber belajar yang variatif. 3. Target belajar tidak lagi nilai, tetapi bagaimana tumbuhnya kecintaan anak terhadap pengetahuan itu lebih berarti. Terpancar dari matanya semangat dan keceriaan ketika mengikuti pembelajaran dengan saya. Metode pembelajaran yang berfokus pada kerjasama murid akan membimbing mereka menjadi insan yang bermanfaat bagi orang lainnya. Dari foto-foto ini, kita bisa melihat kegiatan saya beberapa waktu di dalam kelas bersama anak-anak, melakukan pembimbingan, membiarkan mereka menentukan bagaimana mereka berpikir untuk mencari jalan-jalan belajar yang mereka sukai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.